Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota kelompok Atama Handi, Dirayuga Olivia, Gadis Maulidia Ridwan, dan juga Zaida Wulandari. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai konsep dan teori regresi linear sederhana. Baik, yang pertama-tama ada tujuan dari konsep dan teori regresi linear sederhana. Tujuan di sini ada 5, yaitu yang pertama mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami konsep dasar analisis regresi serta fungsinya dan mengkaji hubungan antar variabel. Yang ketiga, untuk mengetahui konsep dan prosedur pelaksanaan regresi linear sederhana dalam menganalisis pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Yang keempat, untuk mengetahui asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar analisis regresi menghasilkan model yang valid dan juga reliabel. Yang kelima, untuk mengetahui penerapan analisis regresi linear sederhana melalui contoh kasus penelitian. Hubungan variabel. Yang pertama ada variabel independen atau variabel bebas. Adalah variabel yang memberikan pengaruh atau menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Menurut Sugiono pada tahun 2013, variabel ini disebut juga stimulus, prediktor, ataupun antisiden. Yang kedua ada variabel dependen atau variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi hasil dari variabel bebas. Sugiono pada tahun 2013 menyebutnya sebagai variabel output, kriteria, atau konsekuen. Konsep analisis regresi. Menurut Iba dan Wardana pada tahun 2024, dalam penelitian kuantitatif, regresi merupakan bentuk hubungan fungsional yang menggambarkan keterkaitan antara variabel respon atau variabel terikat dengan variabel prediktor atau variabel bebas, di mana perubahan pada variabel prediktor dapat mempengaruhi atau menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel respon. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Menurut Nur Haswinda et al. Pada tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan analisis regresi, yaitu yang pertama, analisis regresi harus mampu mempresentasikan pemetaan dalam karakteristik sistem konkret yang akan diteliti. Yang kedua, diperlukan proses abstraksi, yaitu mengubah karakteristik sistem nyata menjadi formula atau model matematika yang dapat dianalisis. Yang ketiga, penarikan kesimpulan dalam analisis regresi didasarkan pada asumsi-asumsi mengenai parameter populasi. Jika asumsi tersebut terpenuhi, prosedur parametrik merupakan pilihan yang tepat. Namun, apabila asumsi dilanggar, prosedur parametrik dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. 4. Jika kondisi tersebut terjadi, analisis dapat dialihkan menggunakan pendekatan non-parametrik sebagai alternatif yang lebih sesuai. Jenis-jenis umum regresi. Menurut Iba dan Wardana pada tahun 2024, ada beberapa jenis regresi yang paling umum, yaitu yang pertama regresi linear sederhana, yang kedua regresi linear berganda, yang ketiga regresi logistik, yang keempat regresi Poisson. Konsep regresi linear sederhana. Konsep menurut Harsiti et al. 2002
Regresi linear sederhana (simple linear regression) atau SLR adalah metode statistik yang digunakan untuk melakukan prediksi atau peramalan terkait kualitas maupun kuantitas dalam bidang produksi. Metode ini menganalisis hubungan antara satu variabel bebas independen dan satu variabel terikat dependen yang digambarkan dalam bentuk garis lurus. Dalam model ini, setiap perubahan pada variabel independen akan diikuti oleh perubahan yang sebanding atau proporsional. Persamaan. Secara umum, model regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut menurut Usman dan Akbar 2022. Model regresi ditulis sebagai Y sama dengan A tambah B X, di mana Y adalah nilai Y yang diprediksi, yang kedua ada A adalah konstanta, berikutnya ada B adalah koefisien arah atau slope regresi, dan X adalah nilai variabel bebas. Selanjutnya, untuk menghitung nilai A dan B ada rumus yang dapat digunakan. Yang pertama, menghitung konstan A. A sama dengan buka kurung sigma Y dikali sigma X kuadrat tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X dikali sigma X Y tutup kurung, semua dibagi oleh N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Berikutnya rumus untuk mencari koefisien B. B sama dengan N kali sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Jika B sudah dihitung terlebih dahulu, maka A dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu A sama dengan Y dikurangi B X. Persamaan regresi dapat dibaca sebagai regresi X atas Y, yang berarti X berperan sebagai variabel prediktor dan Y sebagai variabel kriteria. Sebaliknya, terdapat pula regresi Y atas X. Koefisien regresi linear B menunjukkan perubahan rata-rata Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Jika B bernilai positif, maka Y cenderung meningkat. Jika B bernilai negatif, maka Y cenderung menurun. Contoh, persamaan regresi antara jumlah pengunjung X dan pembeli Y adalah Y sama dengan 9 ditambah 0,50 X. Karena B positif, hubungan antara pengunjung dan pembeli bersifat positif. Artinya, ada tambahan 30 pengunjung akan meningkatkan rata-rata pembeli menjadi Y sama dengan 9 ditambah 0,50 dikali 30 sama dengan 24. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin banyak pengunjung, semakin banyak. Langkah-langkah umum dalam analisis regresi linear sederhana menurut Iba dan Wardana 2024. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data yang memuat observasi variabel independen dan independen. Yang kedua, visualisasi data, yaitu membuat grafik sebar scatter plot untuk melihat pola atau hubungan antara variabel independen dan independen secara visual. Yang ketiga, estimasi model, yaitu menentukan nilai intercept A dan koefisien regresi B menggunakan metode kuadrat terkecil least squares untuk memperoleh garis regresi terbaik. Yang keempat, evaluasi model, yaitu periksa seberapa baik model menjelaskan hubungan antara variabel independen dan independen. Yang kelima, prediksi dan interpretasi, yaitu menggunakan model regresi untuk memprediksi nilai variabel independen dan menginterpretasikan koefisien B untuk memahami besarnya pengaruh variabel independen. Selanjutnya ada asumsi regresi, di mana asumsi regresi secara umum merupakan prasyarat statistik yang memastikan bahwa hubungan antar variabel dapat dianalisis secara tepat melalui model regresi.
Menurut Usman dan Akbar tahun 2020, ada beberapa asumsi agar analisis regresi ini dapat digunakan. Yang pertama, variabel yang dicari hubungan fungsionalnya mempunyai data yang berdistribusi normal. Yang kedua, variabel X tidak acak, sedangkan variabel Y harus acak. Yang ketiga, variabel yang dihubungkan mempunyai pasangan sama dari subjek yang sama. Yang keempat, variabel yang dihubungkan mempunyai data interval atau rasio. Selanjutnya, menurut Iba dan Wardana tahun 2024, salah satu kriteria dan prosedur statistik yang umum digunakan dalam evaluasi regresi linier sederhana melalui uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas residual, uji linearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang pertama ada uji normalitas residual. Nah, uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa nilai residual yang dihasilkan model mengikuti distribusi normal. Nah, model regresi dinilai baik apabila residualnya memenuhi asumsi normalitas. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah jika signifikan lebih dari 0,05 maka nilai residual data berdistribusi normal. Namun, apabila nilai signifikan kurang dari 0,05 maka nilai residual datanya berdistribusi tidak normal. Yang kedua, ada uji linearitas yang bertujuan untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel itu bersifat linear secara signifikan. Nah, model regresi dinilai baik apabila variabel X dan Y menunjukkan pola hubungan yang linear. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji linearitas yaitu apabila nilai deviasi lebih dari 0,05 maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dan juga variabel Y. Namun, apabila nilai deviasi kurang dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linier secara signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, di mana uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varians residual pada setiap pengamatan dalam model regresi. Suatu model regresi dianggap baik apabila tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas yaitu apabila nilai signifikasi lebih dari 0,05, kesimpulannya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, apabila nilai signifikasi kurang dari 0,05, kesimpulannya adalah terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat, ada uji autokorelasi, di mana uji ini digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi antara residual pada suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya. Dan umumnya muncul pada data time series akibat adanya ketergantungan antar waktu. Pengujian ini biasanya dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila terjadi autokorelasi positif jika nilai Durbin-Watson di bawah -2, lalu tidak terjadi autokorelasi apabila berada di antara -2 atau +2 sampai 3. Lalu terjadi autokorelasi negatif jika nilai Durbin-Watson di atas -2 atau lebih dari -2. Lalu ada contoh kasus penelitian di mana pada kasus penelitian ini kami mengambil contoh pada judul penelitian analisis regresi sederhana tentang pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa di MTS Diaul Haq Kabupaten Mamuju Kecamatan Kaluku. Adapun rumusan masalahnya, yaitu apakah terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa MTS Diaul Haq Kabupaten Mamuju Kecamatan Maluku. Ada juga hipotesis penelitiannya, yaitu H0, tidak terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa MTS Diaul Haq. H1-nya terdapat pengaruh media pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa MTS Diaul Haq. Lalu pengumpulan datanya, data penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner atau angket. Data diperoleh dari siswa MTS Diaul Haq yang mengisi kuesioner skala media pembelajaran online atau X dan hasil belajar atau Y sebanyak 83 siswa. Lalu selanjutnya dapat dilihat dalam PPT adapun tabel data kuesionernya seperti berikut. Lalu
Kita akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu, di mana ada uji normalitas residual. Nah, dapat dilihat pada PPT di tabel 2 itu ada hasil output SPSS one sample, di mana pada tabel diperoleh nilai signifikasinya sebesar 0,200. Nah, itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan nilai residual datanya berdistribusi normal. Untuk contoh kasus penelitian, itu yang kedua itu kan ada uji linearitas. Nah, berdasarkan tabel di samping itu diperoleh nilai deviation from linearity itu sebesar 0,161. Nah, itu kan lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linear secara signifikan antara dua variabel. Jadi untuk di bagian uji linearitas ini itu kita ingin mengecek apakah hubungan antara media pembelajaran online yang X dan hasil belajar Y itu beneran linear atau tidak. Nah, karena di tabel SPSS ini nilai deviation from linearity itu 161 dan angka itu lebih besar dari 0,05, maka itu bisa disebut dengan signifikan. Jadi bisa disimpulkan hubungan antara media pembelajaran online dan hasil belajar itu linear secara signifikan. Selanjutnya itu ada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk slide ini itu kita membahas apakah data kita mengalami heteroskedastisitas atau tidak. Nah, apa sih heteroskedastisitas itu? Nah, itu biasanya masalah kalau varians data itu tidak konsisten. Tapi pas dicek dari tabel ini kan tabel koefisien ini nilainya itu kan signifikan karena 0,154 dan itu jelas lebih besar dari 0,05. Berarti kalau lebih besar itu artinya itu adalah signifikan. Jadi artinya itu model kita itu aman, stabil, dan cocok dipakai untuk analisis. Jadi data residualnya nyebarnya normal-normal saja, tidak ada masalah ketidakseimbangan varians. Untuk yang keempat itu ada uji autokorelasi. Nah, dalam penelitian ini tidak menggunakan data time series sehingga pada penelitian ini tidak dilakukan uji asumsi klasik pada uji autokorelasi. Nah, berdasarkan hasil pengujian uji asumsi klasik ini yang telah dilakukan, menemukan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X dengan Y, serta tidak terjadi gejala heteroskedastisitas sehingga bisa lanjut ke uji regresi linear sederhana. Nah, terus kan ada output pertama dari SPSS ini, yaitu tabel variabel entered atau removed. Nah, intinya tabel ini tuh cuma ngasih atau variabel apa aja yang masuk ke model. Di penelitian ini, variabel independennya itu media pembelajaran online, serta variabel dependennya itu hasil belajar. Nah, metode yang dipakai buat masukin variabelnya itu metode enter, alias semua variabel dimasukkan sekaligus. Nah, selanjutnya ini di slide 25, ini kan di output keduanya yaitu model summary, kita bisa lihat nilai R itu 0,689. Yang artinya hubungan antara media pembelajaran online dan hasil belajar itu cukup kuat. Terus ada nilai R square, nah itu 0,468. Nah, itu yang berarti sekitar 47,5% perubahan hasil belajar. Jadi bisa dijelaskan oleh media pembelajaran online, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Nah, untuk lanjut ke bagian ANOVA. Nah, di sini ditunjukkan kalau model regresinya itu signifikan karena nilai signifikasinya itu 0,0000 itu kurang dari 0,05. Artinya model regresi layak dipakai buat ngejelasin hubungan antara media pembelajaran online dan hasil belajar. Untuk yang terakhir ini ada coefficients atau persamaan regresi. Nah, di slide ini itu ada output coefficients. Nah, ini tuh yang paling penting karena di sini kita bisa membuat persamaan regresi. Nah, nilai konstanta A itu ada 12,814 dan nilai koefisien X atau B itu 0,357. Jadi persamaan regresinya itu di Y, yaitu 12,814 ditambah 0,357X. Artinya konstanta 12.814. Artinya kalau media pembelajaran online sama dengan 0. Hasil belajar dasarnya itu 12.814. Koefisiennya itu 0,357. Artinya di setiap peningkatan itu 1%. Penggunaan media pembelajaran online bakal meningkatkan hasil belajar sebesar 0,357. Nah, koefisiennya yang positif. Jadi pengaruhnya bersifat searah dan positif. Nah, untuk di slide 27 ini ada uji hipotesis t-test. Nah, ini itu slide membahas tentang uji T atau uji hipotesisnya. Dari tabel coefficients, nilai signifikasinya itu kan 0,000 itu kurang dari 0,05. Nah, itu berarti variabel X itu berpengaruh signifikan ke Y. Terus ada perbandingan T hitung yang berjumlah 8,554 dan T tabel itu 1,989 karena T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka hasilnya sama. H0 ditolak, HA diterima. Media pembelajaran online itu beneran punya pengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Jadi kesimpulannya, hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat kausal, di mana variabel independen ini menjadi faktor yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen merupakan akibat dari perubahan tersebut. Analisis regresi memungkinkan penelitian melihat besarnya pengaruh dan arah hubungan melalui model matematis. Dalam penelitian kuantitatif, regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Nah, penerapan regresi linear sederhana ini memerlukan pemenuhan asumsi-asumsi regresi, yaitu normalitas residual, linearitas homoskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi. Nah, pemenuhan asumsi ini penting agar model yang dihasilkan itu valid dan akurat untuk prediksi maupun pengambilan keputusan. Nah, secara keseluruhan, pembahasan mengenai hubungan variabel, dasar analisis regresi, regresi linear sederhana, serta asumsi-asumsinya itu menunjukkan bahwa analisis regresi bukan hanya teknik perhitungan, tetapi juga proses sistematis yang menuntut ketepatan model dan interpretasi yang benar agar hasil penelitian itu bermakna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.